Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Senin 8 November 2021. Sabda Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Bacaan pertama dari Kebijaksanaan bab 1 ayat 1 sampai 7 dan bacaan Injil dari Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Kebijaksanaan menuntun orang pada sikap mengampuni. Saudara-saudariku yang terkasih, Kitab Kebijaksanaan dapat kita katakan sebagai buku istimewa bagi mereka yang mau hidup sempurna di hadapan Tuhan. Karena dengan kebijaksanaan, orang sebenarnya tidak menjadi orang yang kaku. Orang tidak menjadi terikat, tetapi justru semakin mengutamakan yang namanya nilai kehidupan. Kita dapat membandingkannya dengan orang yang kuat dalam prinsip. Baik punya prinsip, tetapi tidak selalu tepat dan bisa menjadi keputusan yang baik dalam situasi tertentu. Dalam bacaan pertama kita diyakinkan akan makna dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia. Sebagai roh, maka kebijaksanaan itu hidup dan selalu mengarahkan orang yang memilikinya untuk sungguh mencintai kehidupan. Hal ini dapat kita ibaratkan dengan perasaan cinta seorang laki-laki dengan sang dambaan hati. Maka akan sangat berbeda ataupun akan sangat total dia mengungkapkan seluruh hidupnya bagi sang dambaan hati. Saudara-saudariku yang terkasih, apa panggilan konkret sebagai perwujudan dari kebijaksanaan itu? Dalam bacaan Injil kiranya kita menemukan jawabannya. Apa itu? Yakni pengampunan atau mengampuni. Jika saudaramu berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuninya. Kebijaksanaan dalam konteks di sini tidak terutama melihat dosa atau kesalahan itu sendiri, karena dosa atau berbuat salah itu sesuatu yang tidak bisa terhindarkan karena banyak faktor. Namun saya juga bukan untuk membenarkan tindakan dosa atau kesalahan. Kebijaksanaan justru melihat niat baik untuk tidak berada dalam dosa dan kesalahan, yaitu datang mengakui dosa dan mengakui kesalahan itu sendiri. Dan kiranya inilah maknanya perlu pengampunan itu. Dan mari kita lebih sadar, jika kita tidak memberikan pengampunan itu, maka dia akan berada dalam dosa dan kesalahan, dan dengan sendirinya akan menciptakan jurang pemisah di antara kita. Di sisi lain, kesadaran yang perlu kita bangun untuk semakin dapat mengampuni adalah tidak adanya keyakinan dari hidup kita untuk tidak berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada banyak kita yang susah mengampuni. Bahkan barangkali ada yang bernazar sampai seumur hidup. Saya mau mengatakan itu hak dan keputusan kita. Namun dapat juga kita katakan dari sisi yang lain, berarti kita orang yang seperti itu adalah orang yang tidak mencintai kehidupan, karena membiarkan mereka dalam situasi berdosa atau bersalah. Kenyataan yang lain juga adalah banyak dari kita yang memohon untuk didoakan agar sanggup mengampuni. Hal itu kurang lebih senada dengan bacaan Injil hari ini. Para rasul meminta kepada Yesus, "Tambahkanlah iman kami." Jawaban yang diberikan Yesus bukan iya, tetapi dia justru mengatakan iman yang kecil sekalipun seharusnya bisa mengampuni. Mengapa? Karena kita hanya perlu sadar kita pun membutuhkan pengampunan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah kenyataan bagi kita bersama.
Mencintai kebijaksanaan berarti mencintai kehidupan. Tetapi sebaliknya, semakin kita tidak mampu mengampuni, semakin kita tidak mencintai kehidupan. Semoga kita bisa menemukan makna sabda Tuhan ini dalam hidup kita. Shalom, Tuhan memberkati.